Dan itu kembali ke tadi yang Ustadz bilang, Islam itu memang turun bukan hanya untuk orang Arab. Kalau misalkan untuk orang Arab, harusnya Abu Thalib itu beriman. Benar, harusnya. betul. Nggak ada privilege kamu jadi orang Arab, lantas kamu tiba-tiba beriman. Iya. Atau kamu hidup di zaman Rasul, kamu tiba-tiba beriman. Iya, iya. Karena banyak kawan-kawan kita ini sekarang, saya tuh lahir di sini sangat susah sekali nih. Apapun nggak ada yang benar gitu kan ya, apapun salah gitu kan ya. Lihat coba pemerintah kita, lihat coba kawan-kawan kita, lihat coba orang-orang muslim zaman sekarang berpecah belah dan segala macam. Andai saya lahir di zaman Rasul, saya bilang belum tentu kamu beriman juga lagi di zaman Rasul. Jangan-jangan, belum tentu. Jangan-jangan saya ngikut Abu Jahal lagi. Jangan-jangan. Makanya kan Iya, belum iya, tentu. Lebih susah juga pada zaman dulu ya. Sekarang yang Allah berikan pada kita yang terbaik. Karena Allah maha presisi. Nggak mungkin Allah nyiptain sesuatu yang batil. Termasuk Abdur ada di Indonesia, Felix Shaw ada di Indonesia lahirnya. Itu bagian daripada kepresisiannya Allah. Iya, iya. Gitu. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana presisinya Allah di Al-Qur'an, betul. Penciptaan Al-Qur'an, berarti di penciptaan kita juga keberadaan kita pasti presisi juga. Betul, itu Mas. Nah, itu bagian daripada mengenal Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah kalau bisa disederhanakan adalah orang-orang yang pertama berpikir. Tadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan hatinya bersih. Maka ketika hatinya bersih, dia mengenal Allah. Dan kita harus batasi berpikirnya itu jangan di ranahnya Allah gitu. Nanti jadi overthinking, nggak bisa tidur kan? Nah, jadi gini, Allah itu memberikan akal. Akal itu cuma sampai pada satu batas mengetahui eksistensi Allah. Maka segala sesuatu dalam eksistensi Allah itu, ketika dia mau mengetahui eksistensi Allah, itu akal dikasih kemampuan. Begitu naik kepada seperti apa eksistensi Allah, akal mandek. Nanti ada bahasan tentang akal, karena akal hanya bisa berpikir sesuatu yang bisa diindra. Selain itu tidak bisa. Nah, orang-orang ateis bilang begini, lah kalau gitu kan Tuhan nggak bisa diindra, berarti Tuhan tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa pendekatan mencari kebenaran bukan cuma satu. Teori mencari kebenaran bukan hanya metode ilmiah, tapi ada metode rasional. Nah, dengan metode rasional, akal kita bisa menjangkau eksistensi Allah. Di situ aja, selesai. Setelah menjangkau eksistensi Allah kita bersyahadat, maka akal gunanya untuk memahami syariat.